Salam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini hari yang ketiga, ya, 3 tempat saya menghadiri perayaan Kuan Im Posat Mosat meninggalkan keduniawian. Kemarin hari pertama itu 2 tempat di Wihara Budayana Putat. Itu pas pagi itu juga ada perayaan Kuan Im, juga para umat mempersembahkan lilin, bunga, ya, altar, ya, dan juga diikuti kegiatan function sebagai praktek welas asih ajaran Kuan Im, ya, dengan function. Salah satu perwujudan Kuan Im, ya, jadi Kuan Im Posat Mosat di dalam buku Kitab Suci Agama Buddha Tradisi Mahayana di dalam Saddhamma Pundarika itu ditulis Kuan Im Posat Mosat itu bisa mewujudkan diri, bisa bermanifestasi, bisa menjelma menjadi 33 perwujudan, ya, 33 perwujudan. Ini dalam buku Saddhamma Pundarika. Kemudian yang kedua di dalam Mahakaruna Dharani itu juga ditulis perwujudan Kuan Im bisa mengubah dirinya menjadi 84 perwujudan. Nah, banyaknya perwujudan ini bisa nyata, bisa juga sebagai simbol bahwa Kuan Im Posat Mosat bisa bermanifestasi dalam bentuk apapun ketika dibutuhkan untuk menolong makhluk-makhluk hidup yang terutama dalam keadaan menderita. Perwujudan Kuan Im berkaitan dengan function. Kuan Im Posat Mosat bisa membentuk atau mewujudkan diri mungkin di gambar-gambar atau di patung atau rupang. Itu Kuan Im Posat Mosat membawa keranjang yang berisi ikan, ya. Kalau ibu-ibu belanja dari pasar membawa keranjang isinya ikan, itu mau difungsen di wajan, ya, digoreng, ya. Tapi kalau Kuan Im Posat Mosat membawa keranjang, ya, berisi ikan, itu mau difungsen, mau dilepas di sungai. Nah, saya harapkan Bapak Ibu sekalian sebagai umat Buddha juga harus terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Kuan Im Posat Mosat atau Alokiteswara ini, ya. Jadi pola pikir kita itu harus berbeda dengan pola pikir umum. Atau kita melihat lele atau ikan-ikan itu berpikir bukan untuk menggoreng, bukan untuk menikmati, namun justru berpikir untuk melepaskan. Memang melawan arus itu tidak gampang, ya. Ya, umat Buddha itu kan melawan arus, kan, ya. Orang berpikir ketemu ikan itu kan mempunyai nilai gizi, protein tinggi, kebanyakan dikonsumsi. Mungkin masyarakat di sekitar wihara ini ketika kita melakukan function seperti minggu kemarin, ya, itu kalau masyarakat melihat mungkin dianggap kita itu orang bodoh, ya. Ya, kenapa ikan besar-besar kok dilepas di sungai, ya, sementara mereka membutuhkan sekali, ya. Jadi pola pikirnya berpikir untuk melepaskan makhluk hidup, bukan berpikir untuk menikmati, ya, itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, pada kesempatan ini, ya, ini salah satu gambar Kuan Im Posat Mosat, ya, ya. Kita bisa melihat di saat perayaan-perayaan wihara-wihara atau kelenteng-kelenteng itu penuh, ya, dengan umat-umat yang hadir, yang datang ingin memberikan persembahan-persembahan, ada dupa, ada buah-buahan dan macam-macam. Ini di gambar ini wihara di Singapura, ya, wihara di Singapura, wihara Kuan di Singapura. Itu kita lihat kalau pas perayaan-perayaan itu umatnya berjejal-jejal di situ, ya. Memang di saat kita sembahyang tidak nyaman di situ karena itu pedih mata kita, ada dupa yang terlalu banyak, ya. Di saat kita
di depan altar Kwan Im apa yang kita ucapkan ya, yaitu memuji, mengagungkan, memuliakan nama besar Kwan Im Pusat Mosat. Ada mudahnya diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, Namo Tape Kwan Sein Posat. Ya, Namo Tape Kwan Sein Posat, melafal ya, doa kepada Kwan Im Pusat Mosat. Itu di Singapura. Kemudian ada lagi ini di Cina, Hainan ya. Ini kurang lebih tingginya 108 ya, 108 meter. Juga umat berbondong-bondong untuk berziarah di tempat ya ini Rupang Kwan Im yang tertinggi di dunia ya. Ya, macet lagi Mas. Secara harafiah ya doa atau pelafalan tadi, terpujilah Bodhisatwa Kwan Sein yang maha kasih dan maha welas asih. Istilah Bodhisatwa adalah seseorang yang berjuang untuk mencapai kebudaan atau mencapai pencerahan, Bodhisatwa ya. Jadi ada seseorang ya itu yang berjuang mencapai pencerahan seperti Bapak dan Ibu itu sebenarnya termasuk bodhisatwa juga karena kita bersama-sama berjuang untuk mencapai pencerahan ya, itu bodhisatwa. Namun bisa juga dimaknai ya, sebetulnya seorang Kwan Im atau Kwan Im Pusat Mosat ini sudah mencapai kebudaan, namun menunda gelar kebudaannya dengan satu tujuan, ingin menolong makhluk-makhluk hidup. Ketika pintu nirwana itu sudah dibuka, yang lainnya masuk, kemudian Kwan Im Pusat Mosat itu tidak mau masuk karena masih mendengar jeritan ratapan orang yang perlu ditolong. Beliau tidak tega untuk memasuki nirwana, maka menunda gelar kebudaannya, menunda ke nirwana untuk menolong makhluk-makhluk hidup ya. Jadi mudahnya mungkin kalau seperti orang kuliah ya, secara keilmuan sudah didapat 100%, tapi menunda gelarnya S1 atau S2-nya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Kemudian juga Kwan Im Pusat Mosat itu juga masih akan bertumimbal lahir lagi, bermanifestasi ya. Ada seseorang itu bertumimbal lahir itu karena kekuatan karma. Saudara dan saya itu akan bertumimbal karena kekuatan karma kita. Namun bagi seorang Kwan Im Pusat Mosat tumimbal lahirnya bukan karena kekuatan karma, kekuatan kehendak untuk menolong. Dalam batasan-batasan tertentu orang-orang suci mempunyai kemampuan kehendak ya, niat untuk menolong ya. Jadi ada dua. Melafalkan mantra atau doa Kwan Im Pusat Mosat ya, itu berarti ya memohon berkah dari Kwan Im, memohon berkah dari Kwan Im. Jadi ketika Bapak Ibu tancap dupa ya di depan altar Kwan Im, berharap mohon berkah dan pelindungan Kwan Im. Saya pernah bertugas di beberapa wihara-wihara yang di situ ada altar-altar Kwan Im. Ternyata yang berdoa di altar-altar Kwan Im itu bukan saja umat Buddha dan para simpatisannya. Orang yang pakai kerudung juga ada, ya. Orang yang beragama lain juga ada. Dan datangnya mereka bukan sekali dua kali, beberapa kali. Kenapa mereka tuman, ya, sering datang, ya. Saya yakin karena Kwan Im Pusat Mosat pun juga menjawab doa-doa mereka yang sering datang itu ya. Ini bisa disimpulkan bahwa Kwan Im Pusat Mosat di dalam memberikan berkah, di dalam memberikan mujizat dan mengabulkan doa-doa tidak terbatas pada umat Buddha saja, namun juga agama lain pun yang mengalami kesulitan juga banyak yang datang. Itu. Bahkan saya juga pernah melihat juga ada beberapa orang-orang tambang ya, orang-orang tambang itu juga di saat mengalami kesulitan pekerjaannya juga ada yang memohon berkah Kwan Im ini.
Ada juga di tempat tertentu di satu daerah saya juga pernah menemui ada calon pejabat, ya, ada calon pejabat sudah menjadi sugesti atau kepercayaan di daerah itu, pejabat yang mau jadi biar jadi, mau menjabat bupati atau wali kota kan gitu. Kemudian dia datang di altar Kwan Im, memandikan rupang Kwan Im. Katanya beberapa pengalaman-pengalaman pejabat-pejabat yang jadi itu karena pernah memandikan rupang Kwan Im. Maka dijadikan pelajaran juga pejabat-pejabat berikutnya yang dengar itu juga melakukan hal yang sama. Ya. Kita lihat tadi di setel itu. Bukan di setel tadi di bawah yang tadi. Nah itu yang Singapura. Nah itu setel di pojok bawah. Nah itu ya. Itu kita bisa lihat salah satu kelenteng. Itu adalah salah satu contoh kelenteng. Ya, mending tadi di saat Bapak Ibu membaca sutra tadi ada selingan duduk dan berdiri. Nah, kalau di tempat seperti itu berdiri terus ya. Ya kita lihat ya. Namun begitu antusias mereka menahan capek, menahan sakit ya untuk berdoa kepada Kwan Im Pusat Mosat ya. Ada juga Kwan Im Pusat Mosat, ada seorang ibu yang bercerita pernah mengalami mujizat pertolongan Kwan Im Pusat Mosat. Ibu ini membawa anaknya di satu tempat yang terpencil. Tengah malam jatuh sakit, tidak membawa obat. Ya. Nah, satu-satunya cara sesuai dengan keyakinan yang dimiliki ibu itu melafal Namo Kwan Im Pusat, Namo Kwan Im Pusat terus menerus gitu untuk memberi mujizat pada anaknya yang sakit itu kan kebingungan ibu ini. Kemudian betul apa harapannya ibu ini Kwan Im Pusat Mosat itu datang. Anak yang sakit itu, "Mah, Kwan Im kok datang ini?" Bilang gitu. Jadi ada gambar Kwan Im di depan, ada yang datang ketika disebut-sebut Kwan Im, Kwan Im. Kemudian anak ini sakitnya mereda. Ya. Nah, ada lagi waktu saya di lobi salah satu hotel di Surabaya ini, ada seorang ibu yang dekati saya. Ya. Oh ini rohaniwan agama Buddha ya? Oh ya saya seorang biku. Saya mau cerita, saya sebetulnya bukan umat Buddha, ya, tapi saya punya pengalaman itu pernah saya itu disarankan oleh teman, saya punya ruko itu kok tidak laku-laku untuk dijual, ya peminatnya kok kecil sekali, ya setiap mau datang tidak jadi mau beli. Kemudian ada yang nyarankan coba kamu datang ke salah satu altar Kwan Im, ya di salah satu di Gunung Kawi, ya itu. Kemudian orang ini menyarankan untuk mengambil abunya dari altar Kwan Im itu, abu tadi ditaburkan di ruko yang mau dijual itu. Selang beberapa lama ya dalam waktu dekat ya itu ruko yang tidak laku-laku dijual itu bisa laku. Ya. Ini tentunya juga ada campur tangan ya dari keyakinannya dari Kwan Im Pusat Mosat ini ya. Ini ya. Namun ada juga cerita lagi yang lain ya. Ada wihara itu mau beli tanah di dekat di sebelahnya wihara untuk mempelebar tanahnya. Kemudian uang wihara itu tidak mencukupi uangnya karena harganya tidak terjangkau dengan
uang yang dimiliki oleh wihara ini. Kemudian dari pihak wihara itu setiap hari sembahyang terus membuat air tapecu, ya. Membuat air tapecu setiap habis sembahyang doa tapecu, airnya tadi disiramkan di tanah sebelah wihara yang mau dijebel itu. Lama-lama orang pemilik tanah tadi jatuh sakit dan mendadak perlu uang, ya. 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 Kemudian karena mendadak perlu uang kan yang penting ada orang beli toh. Wihara itu, ya. Apa kesimpulannya? Ya. Jadi air tapecu itu kan doa Kuan Im. Itu bisa mempercepat berbuahnya karma buruk seseorang, bisa mempercepat berbuahnya karma baik seseorang. Ya. Bagi wihara itu mempercepat berbuahnya karma baik wihara. Bagi ibu yang sakit, pemilik tanah yang sakit itu mempercepat berbuahnya karma buruk dari pemilik tanah. Ya. Kira-kira jawabannya seperti itu. Ya, kira-kira jawabannya seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu mencoba, dicoba saja kan agama Buddha itu ehipasiko katanya, dicoba saja di saat kesulitan-kesulitan itu berdoa dengan penuh khusyuk, dengan penuh keyakinan, memohon bimbingan pertolongan Kuan Im Posat Mosat ini. Nah, lanjut lagi. Nah, ini. Ada cerita yang lain lagi Bapak Ibu, tokoh nasional R.A. Kartini, ya R.A. Kartini itu pernah jatuh sakit parah, ya. Kemudian diobati juga dan datangkan dokter-dokter, ya, tidak sembuh-sembuh. Kemudian ada yang menyarankan coba sembahyang di depan altar di salah satu kelenteng. Perlu tak sebutkan enggak kelentengnya? Ya. Hah? Di kelenteng Welahan. Welahan itu Jepara. Ya, di Welang Jepara itu. Kemudian juga sembahyang di situ, berbagai dokter-dokter dari mana-mana itu tidak bisa menyembuhkan. Sembahyang di depan altar, ya, di kelenteng itu kok bisa sembuh dengan minum air dari kelenteng itu. Maka begitu mengesankan sekali, R.A. Kartini mengatakan saya murid Buddha. Saya murid Buddha. Saya anak Buddha karena merasa ditolong, ya. Nah, tentunya penjelasan ini tidak ditulis secara umum, ya, nanti kan. Namun demikian juga kita ya ada satu artikel, memang R.A. Kartini itu ada seorang sinkritisme agama, orang yang meyakini lebih dari satu agama. Ya. Di samping mereka agama seperti orang tuanya, nyatanya juga yakin juga. Dan R.A. Kartini itu hidupnya itu vegetarian, makannya vegan, ya. Ya. Karena juga mungkin pernah ditolong, pernah juga disarankan dari kelenteng itu agar sehat, menjalankan welas asih juga, kemudian harus vegetarian. Sampai akhir hidupnya R.A. Kartini hidupnya vegetarian. Cuma sayang usianya memang tidak panjang. Ya, beliau wafat itu usia 25 tahun. Ya, R.A. Kartini. Jadi itu Kuan Im Posat Mosat itu. Kemudian saya gambarkan ada gelas. Jadi ambil abu di kelenteng itu dibikin seduhan minuman, diminum, yang menyembuhkan R.A. Kartini ini. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu kalau sakit minum seduhan abu, ya. Sebab pernah kejadian juga seorang samanera ada menerima tamu-tamu yang sakit, samanera ini kemudian menyarankan minum seduhan air itu abu itu, bukan sembuh tapi malah mati. Ya. Mungkin minumnya terlalu banyak atau penyakitnya terlalu parah juga bisa. Tapi saya yakin ya bukan karena abu yang mau bikin mati, karena sakitnya sudah terlalu parah. Ya enggak saya sebutkan, sama neranya sudah meninggal. Ya.
Kemudian yang kedua, yang pertama tadi kan melafal Kuan Im, kita memohon berkah pelindungan. Yang kedua, kita mengembangkan sifat welas asih kita sendiri. Ya. Jadi di samping kita itu mohon berkah pelindungan Kuan Im, di saat sembahyang di depan altar Kuan Im juga berpikir untuk melatih diri kita untuk berwelas asih. Jangan cuma menuntut terus, ya, tanpa dibarengi dengan praktek nyata dari kita. Jadi berbuahnya karma baik, terkabulnya doa-doa itu juga sangat dipengaruhi oleh simpanan-simpanan kebaikan-kebaikan, pola pikir kita, perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan kita, ya. Ditulis ada beberapa ajaran-ajaran Kuan Im, ya, kurang lebih ada 20 ya. Ya, saya tidak bisa membaca terlalu jauh, ya. Ya. Macet lagi. Ya. Sebagai welas asih juga gitu, ya. Kuan Im Pusat Mosat di depan saya singgung, ya, tentang fungsi melepaskan ikan. Wujud welas asih cinta kasih juga seperti dicontohkan oleh anak kecil ini, memayungi anjing. Itu kan sebagai wujud welas asih juga, kasihan anjing itu kalau kehujanan, kedinginan, ya. Nah, sampai sekarang pun juga banyak orang yang pencinta anjing yang mungkin bagi mereka yang tidak terbiasa menimbulkan pro kontra dan juga kita komentar, kok bisa-bisanya anjing saja kok diperhatikan seperti itu. Bahkan saya pernah juga melihat, ya, di Juanda, tempat kremasi di Juanda. Itu di situ saya pernah lihat juga anjing saja juga dikremasi juga, ya, dikasih peti juga, ya. Ya, cuma saya tidak tanya setelah dikremasi ada reliknya enggak, ya. Itu. Ada juga seorang ibu, ya, ikut tim doa. Memang ibu itu tim doa ke sana kemari. Ya, saya juga bersyukur juga, berarti dia cinta kasihnya juga luar biasa. Kemana-mana dia itu membawa makanan kucing atau anjing diwadahi. Setiap ketemu kucing atau anjing di jalanan itu ngasih makan kucing dan tahu juga ternyata kucing atau anjing itu begitu ada orang datang itu cuma ecek itu, mereka datang tidak takut. Kebanyakan kalau kita itu pikirannya itu bukan cinta kasih, pasti mereka kan menjauh dari kita. Tapi begitu ibu ini datang, kucing-kucing itu kok bisa datang dengan sendirinya. Ya, itu. Pernah juga dengan ibu ini juga yang punya welas asih kepada hewan binatang, datang salah satu tempat rekreasi, ya. Turun mobil terus ada anjing, langsung dikasih makan. Anjingnya kurus memang gitu. Setelah ngasih anjing, ibu ini masuk mobil, nangis ibu ini. Loh, saya kan, loh, kenapa kok nangis kan tuh? Kasihan Bante, anjing itu kok kelaparan gitu loh, sampai nangis. Seperti lihat orang gitu. Terus dia juga mengatakan dengan saya, Bante, kenapa saya kok memperhatikan hewan dan binatang? Kalau memperhatikan sesama manusia, itu kan sudah umum, sudah biasa. Tapi memperhatikan hewan dan binatang, itu kan termasuk orang-orang langka. Ya. Yaitu setiap kita ketemu hewan dan binatang, kalau gemuk ya gemecer dalam bahasa Jawanya. Gemecer ingin menikmati, ya. Ya. Nah, ini juga wujud cinta kasih dan welas asih di samping hewan dan binatang juga sesama manusia, ya. Ya. Juga kita mengadakan kunjungan-kunjungan juga sebagai bukti wujud cinta kasih dan welas asih kepada sesama, ya. Kemudian yang ketiga, ya, menapaki jalan menuju kebudaan, karena jasa kebajikan mengucapkan nama Bodhisattva agung tiada batasnya. Setiap peringatan-peringatan Kuan Im Pusat Mosat, saya mengajak Bapak Ibu untuk melafal, ya, nama atau menyebut Kuan Im Pusat Mosat.
saya merasa berbahagia di saat tadi nenfok ya, Kuan Im Pusat Mosat itu ada yang nangis, ada yang merebes mili. Maka saya kasih komentar di depan tadi penuh penghayatan. Ada, saya pernah melihat juga. Nah, kalau di tempat kematian itu biasanya tak suruh melafal Namo Amitovo Amitomo dengan irama sendu. Banyak yang nangis. Itu wajar karena baru kehilangan orang yang dicintai. Kalau di saat perayaan-perayaan seperti ini belum tentu. Bagi mereka yang tidak betul-betul mendalami pelajaran Kuan Im Pusat Mosat itu susah. Ya. Maka saya pun juga berharap sebetulnya di saat kita membaca sutra, itu alangkah baiknya kita juga dibaca Indonesianya. Itu akan mencerahkan Bapak Ibu. Sekalipun kita baca 10 kali, 100 kali kalau bahasa Mandarin atau bahasa Pali yang tidak kita mengerti, rasanya kecil kemungkinan untuk mencerahkan Bapak Ibu. Para arahat-arahat di zaman Buddha itu dengan menggunakan bahasa Pali tercerahkan. Karena orang-orang India, ya. Nah, kalau kita orang Indonesia, apa akan tercerahkan dengan mendengarkan bahasa Pali atau bahasa Mandarin? Ya. Kan kecil kemungkinan. Ya. Maka bacanya sebaiknya tidak usah panjang-panjang. Sebab kalau bahasa Mandarinnya, bahasa Indonesia kan doanya kan panjang. Akibatnya jam kebaktiannya pulangnya lebih lama lagi. Nanti bikin orang kapok ke wihara. Ya sekalipun kalau kita nonton TV itu 2-3 jam itu tahan. Ya, tapi kalau di saat puja bakti, ya coba Anda suruh duduk seperti 3 jam, 4 jam, tahan enggak? Ya, kan banyak yang enggak tahan. Ya, itu. Ya, menapaki jalan. Ya, ini. Jadi Kuan Im Pusat Mosat ini juga ya, jalan yang ditempuh, yang dilalui juga sama. 8 jalan utama karena sebagai siswa Buddha juga. Ya. Maka untuk menggambarkan Kuan Im Pusat Mosat itu ada biku aliran Theravada, itu justru malah bikin lagunya itu tentang Kuan Im, Bante Sada. Sadanya, ya sadanya sada yang ya itu bikin lagunya Avalokiteswara itu malah ciptaan seorang biku Theravada bukan biku Mahayana. Ya, itu. Ya. Ini ada beberapa perwujudan Kuan Im Pusat Mosat ya. Ya gini macet-macet gini lah. Ya. Ada beberapa sebutan-sebutan ya Kuan Im Pusat Mosat. Banyaknya sebutan ini juga ingin menunjukkan begitu terkenalnya, populernya Kuan Im Pusat Mosat. Ada wihara-wihara tertentu itu biar sukses, yang datang itu jauh lebih banyak yang hadir, ndumpleng ketenaran dari Kuan Im ini. Jadi fenomena dumpleng ketenaran itu juga terjadi bukan saja di agama ya. Ya, bukan saja terjadi di agama, di tempat-tempat lain pun juga banyak yang dumpleng ketenaran ya. Contohnya sejak 17 Agustus tahun yang lalu ada seorang anak yang menyanyikan Ojo dibanding-bandingkan Farel. Kesehariannya itu ya didumplengi ya politikus itu, ya ada tuh beberapa yang politikus yang sudah ketemu dia, dumpleng ketenaran. Demikian pula di agama itu juga gitu. Di saat kita perayaan-perayaan, wihara-wihara tertentu, tidak semua wihara ya. Yang saya lihat, misalnya di Sanggar Agung, di Trowulan, itu di saat kita perayaan-perayaan hari besar agama Buddha, yang Buddha Sakyamuni, itu harus ndumpleng perayaan Kuan Im biar sukses. Sebab kalau cuma perayaan melulu agama Buddha ya dari Sakyamuni saja, itu yang datang tidak seberapa. Misalnya saja tentang Katina. Kalau di Sanggar Agung kita mengundang untuk Katina saja, belum tentu sesukses kalau tidak dibarengkan dengan Kuan Im. Di Wihara Mojopahit juga seperti itu. Kalau acaranya cuma Katina saja, tidak didumplengkan dengan Kuan Im, yang hadir juga tidak banyak juga.
Jadi memang ya ketenaran Kuan Im Pusat Mosat itu sangat luar biasa. Bahkan ada di ke altar-altar tertentu Sakyamuni tidak dijadikan altar utama, Kuan Imnya yang dijadikan altar utama. Karena masing-masing ya sudah banyak orang merasa tertolong ya bantuan dari Kuan Im Pusat Mosat ini. Ada beberapa ibu juga yang sudah berumah tangga sekian lama tidak mempunyai keturunan. Rencana mau bayi tabung ya. Ada yang nyarankan untuk sembahyang dutu, sujud, mohon kepada Kuan Im Pusat Mosat. Ternyata juga berhasil juga tanpa melalui bayi tabung. Sudah banyak yang cerita seperti itu ya. Dan saya sendiri juga ya tahu orang ibu-ibu itu yang bercerita tentang pertolongan Kuan Im Pusat Mosat ini. Inilah Bapak Ibu sekalian yang saya jelaskan di saat kita memperingati Kuan Im Pusat Mosat meninggalkan keduniawian. Semoga Bapak Ibu akan selalu terinspirasi welas asih dan cinta kasihnya. Dan bagi Bapak Ibu yang telah berpartisipasi memasang ya, mempersembahkan lilin maupun bunga maupun lewat sarana-sarana lain hadir dalam puja bakti ini, semoga doanya, harapan Bapak Ibu akan selalu dijawab oleh Kuan Im Pusat Mosat. Sadu, sadu, sadu.